Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan materi TIK di kelas 7, yaitu tepatnya di bab 3 mengenai pemrograman visual. Jadi, sebelum saya ulas materinya, di sini alangkah lebih baiknya kalian buka buku paket kalian untuk melihat materi yang akan saya sampaikan. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian sediakan buku paket TIK terlebih dahulu, buku tulis dan juga alat tulis berupa pensil ataupun ballpoint untuk mencatat materi yang sekiranya nanti penting untuk kalian pelajari. Adapun tujuan pembelajaran yang saya harapkan setelah kalian mempelajari materi kali ini, yang pertama yaitu mengenal program visual. Jadi saya harapkan setelah kalian mempelajari materi yang sudah saya sampaikan, kalian bisa memahami atau mengetahui apa itu program visual. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua di sini adalah menjelaskan mengenai program visual basic. Jadi apa yang dimaksud dengan program visual basic itu seperti apa, contohnya seperti apa, saya harapkan kalian bisa menjelaskan setelah mempelajari materi yang sudah saya sampaikan. Nah, pada subtopik yang pertama ini, yaitu mengenal program visual, kita akan mempelajari dua bagian terpenting. Yang pertama, di sini ada pengertian dari program komputer, dan yang kedua, di sini ada yang namanya pemrograman visual. Jadi, pada subtopik A, nanti kita akan mempelajari dua hal penting tersebut. Pada bagian yang pertama ini, saya akan mengulas mengenai pengertian dari program komputer itu sendiri. Nah, program komputer itu dapat diartikan sebagai serangkaian instruksi atau perintah yang ditulis untuk melakukan fungsi tertentu pada komputer. Jadi, pengguna atau user memberikan instruksi atau perintah kepada komputer sehingga komputer di situ akan menjalankan fungsi atau mengolah fungsi sehingga menjadi output yang diinginkan oleh pengguna atau user. Lalu, apa sih tujuan utama dari program komputer itu sendiri? Nah, ternyata di sini tujuan utama program komputer itu adalah mengendalikan komputer agar melakukan tugas lebih spesifik yang dikehendaki oleh pengguna atau user. Jadi, di sini program dari komputer itu memiliki tujuan yang lebih khusus sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pengguna. Berikut ini adalah salah satu contoh dari program komputer yang bisa dibuat sendiri oleh manusia. Nah, di sini saya tunjukkan satu tampilan yaitu mengenai program kalkulator sederhana yang dibuat menggunakan pemrograman komputer. Nah, jika kalian amati, di situ muncul dua halaman lembar kerja yang berada di belakang, itu merupakan bahasa atau pemrograman dari komputer. Sedangkan yang bagian depannya tadi adalah hasil output dari pemrograman komputernya. Berikutnya di sini adalah fungsi dari program komputer. Nah, yang pertama di sini fungsinya adalah mengatur hubungan antara hardware agar bisa bekerja secara bersamaan. Jadi di sini mengatur antara perangkat keras komputer agar bisa saling bekerja secara bersamaan. Karena di sini perangkat keras pada komputer itu sangat banyak sekali macamnya. Sehingga kalau kita menggunakan program komputer, maka otomatis antar satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lain di situ akan saling bekerja sama. Fungsi yang kedua di sini yaitu mengidentifikasi program. Jadi dengan adanya program komputer, maka di situ nanti akan lebih spesifik mengenai identifikasi program apa yang sedang dijalankan oleh pengguna atau user.
Nah, fungsi yang ketiga di sini yaitu menghubungkan antara program dengan hardware atau perangkat keras komputer. Jadi, dengan kita menggunakan program atau membuat program, maka secara otomatis kita pasti menggunakan perangkat keras komputer atau hardware. Contoh, misalkan kita akan membuat sebuah program kalkulator sederhana. Untuk menginputkan bahasa pemrograman, maka kita juga membutuhkan perangkat keras berupa keyboard. Nah, di situ maka akan terjadi hubungan antara program dengan hardware. Maksudnya seperti itu. Fungsi yang keempat di sini yaitu menerjemahkan instruksi atau perintah ke dalam bahasa mesin. Jadi, pengguna memberikan perintah atau instruksi untuk membuat suatu pemrograman yang diberikan kepada komputer, dan di dalam komputer nanti akan diolah menggunakan bahasa pemrograman. Berikutnya di bagian kedua, yaitu ada pemrograman visual. Jadi kita lebih spesifik lagi, pemrograman yang dibahas di sini adalah pemrograman visualnya. Yang dimaksud dengan pemrograman visual di sini adalah metode pembuatan program di mana programmer atau yang membuat program membuat koneksi antara objek dengan objek. Lalu, bagaimana cara membuat program visualnya? Nah, caranya adalah dengan membuat gambar, kemudian menunjuk dan mengklik pada diagram dan icon, serta berinteraksi dengan diagram alur atau flowchart yang sebelumnya sudah kita rancang. Itu merupakan cara membuat program visual secara sederhananya. Pemrograman visual di sini juga bisa disebut dengan pemrograman berorientasi objek atau PBO, karena di sini menggunakan beberapa objek, yaitu interaksi antara objek satu dengan objek yang lain yang digambarkan melalui diagram alur atau flowchart sebelumnya. Atau untuk bahasa Inggrisnya kita kenal dengan Object Oriented Programming atau OOP. Nah, untuk contoh dari program visual sederhana yang paling sering digunakan di sini ada dua kategori. Yang pertama di sini ada Visual Basic, yang kedua di sini ada Delphi. Nanti kita akan ulas satu persatu, mulai dari Visual Basic itu keuntungan dan kekurangannya seperti apa, begitu juga dengan Delphi. Saya ulas untuk Visual Basic terlebih dahulu. Di sini merupakan salah satu contoh dari pemrograman visual sederhana yang paling banyak digunakan, yaitu Visual Basic. Visual Basic ini masuk ke dalam kategori Microsoft. Jadi, di sini lebih dikenal dengan Microsoft Visual Basic atau VB. Merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan tampilan grafis yang disebut dengan GUI atau Graphical User Interface. Jadi untuk Visual Basic di sini dia menggunakan tampilannya itu berupa grafis. Kemudian di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Visual Basic. Yang pertama di sini adalah ringan dan tidak memakan banyak memori. Keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua yaitu file executable yang dihasilkan berukuran kecil. Jadi file yang dijalankan atau file outputnya itu nanti akan berukuran kecil. Kemudian yang ketiga, resourcesnya melimpah di internet, sudah banyak sumber-sumber untuk menggunakan VB. Kemudian kelebihan yang keempat, proses pembelajarannya yang singkat. Sedangkan untuk kekurangan, di sini yang pertama termasuk aplikasi yang masih tradisional. Kemudian yang kedua, rentan security atau virus. Lalu kekurangan yang ketiga di sini dia tidak multi operating system atau hanya pada operasi Windows saja. Mungkin karena ini dia masuk ke dalam Microsoft, jadi untuk VB atau Visual Basic ini dia hanya digunakan bisa beroperasi pada Windows saja. Kemudian yang keempat, tidak cocok untuk mengembangkan aplikasi game. Jadi bagi pemrogram yang ingin membuat aplikasi game, dia di sini tidak cocok menggunakan Visual Basic.
Kemudian contoh dari pemrograman visual yang kedua di sini adalah Delphi. Jadi produk Delphi ini merupakan salah satu produk IDE atau Integrated Development Environment, yaitu sebuah program komputer yang berfungsi dalam pembuatan dan pengembangan sebuah software atau perangkat lunak komputer. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari program Delphi. Kita ulas untuk yang kelebihannya dulu. Yang pertama, di sini mudah digunakan untuk membuat dialog, button, tabel, dan komponen lainnya. Karena dalam pembuatan program itu di sini nanti akan membutuhkan dialog, button, tabel, dan juga komponen beberapa lainnya yang disusun menjadi satu kesatuan. Nah, kelebihan yang kedua di sini program keluarannya atau outputnya itu dapat diatur menjadi ukuran lebih kecil. Yang ketiga, di sini memiliki fitur unik seperti komponen VBX. Dan kelebihan yang keempat yaitu dapat diakses di berbagai format menggunakan eDAPI. Untuk kekurangan dari program Delphi, di sini antara lain yang pertama yaitu mengenai kompatibilitas bahasa yang kurang baik. Jadi di sini bahasa yang digunakan itu terkadang tidak kompatibel. Kemudian yang kedua, tidak dapat berjalan di sistem operasi yang tidak didukung. Jadi di sini harus menggunakan cross-platform IDE seperti Lazarus. Jadi yang support di sini itu menggunakan platformnya yang dari IDE. Kemudian di situ ada contoh dari hasil pemrograman visual menggunakan Delphi. Jadi tampilannya seperti itu. Baik, itu ulasan materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.